Halo, selamat siang. Kita berjumpa lagi pada hari ini, kelas keperawatan paliatif. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang kebijakan nasional terkait perawatan paliatif di Indonesia. Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan keperawatan paliatif. Baik, selamat menyaksikan tayangan video ini selama kurang lebih 30 menit. Kebijakan perawatan paliatif dalam sistem pelayanan. Materi hari ini referensinya Bapak ambil dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia biasanya ada dua, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Begitu juga dengan sistem pelayanan paliatif bisa dilakukan di dua area ini, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sudah Bapak jelaskan bahwa konsep baru perawatan paliatif ini menekankan akan pentingnya terintegrasinya perawatan. Ya, artinya ada integrasi dari puskesmas ke rumah sakit maupun dari rumah sakit ke puskesmas. Selain sistemnya juga yang harus terintegrasi dalam hal pelayanan, perawatan atau asuhan perawatannya juga perlu terintegrasi. Artinya masalah fisik, psikososial, dan spiritual dapat diatasi dengan baik di layanan puskesmas maupun rumah sakit. Kita lihat satu persatu dimulai dari kebijakan sistem pelayanan di rumah sakit. Ya, bahwa seperti pada pertemuan sebelumnya, pelayanan paliatif di tatanan rumah sakit Indonesia ini sudah dimulai sejak lama ya, sejak tahun 1992. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada panduan pelayanan paliatif yang terstandar beserta indikator penilaian mutunya terhadap organisasi pemberi layanan paliatif khususnya yang ada di rumah sakit. Ya, yang ada kebijakannya terkait dengan pelayanan paliatif pada penyakit kanker di Indonesia. Sehingga apa? Proses evaluasi terhadap implementasi pelayanan paliatif di rumah sakit di Indonesia itu tentunya belum dapat dilakukan. Baik, beberapa hal yang terkait dalam aspek mediko-legal dalam pelayanan perawatan paliatif di Indonesia sebenarnya telah diatur, seperti Bapak bilang tadi, dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2007, seperti informed consent, resusitasi, atau tidak resusitasi, dan perawatan pasien paliatif di ICU, dan masalah mediko-legal lainnya. Baik, kita lihat yang pertama, yang paling populer biasanya terkait dengan persetujuan tindakan medis atau informed consent. Oke, untuk yang pertama, perlu dipahami bahwa pasien harus memahami pengertian, tujuan, dan pelaksanaan perawatan paliatif ya dengan melalui komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara tim perawatan paliatif dengan pasien dan keluarganya. Begitu ya, komunikasi intensif dengan pasien dan keluarganya. Jadi pasien dan keluarga tentu membutuhkan informasi-informasi yang benar, yang jujur diberikan kepada pasien dengan penyampaian teknik yang tepat, ya, sehingga menimbulkan persepsi yang tepat. Apakah perlu dilakukan berulang-ulang? Iya, ya. Pemberian edukasi, contohnya itu bisa dilakukan berulang, ya, di mana biasanya pada satu kali pemberian edukasi atau informasi itu nggak bisa langsung diterima oleh pasien atau keluarga. Ini biasanya dilakukan berulang. Sudah dijelaskan, pasien tetap akan menanyakan hal yang sama. Ya, kita jelaskan kembali, begitu ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran pada dasarnya dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya bagaimana? Ada di poin selanjutnya. Ya, kita lihat di poin ketiga. Maksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu seperti apa? Ini, meskipun pada umumnya hanya tindakan kedokteran membutuhkan informed consent, tetapi pada perawatan paliatif sebaiknya setiap tindakan yang beresiko dilakukan informed consent. Ya, tindakan beresiko contohnya apa? Tindakan-tindakan invasif. Ya, termasuk misalnya pemasangan NJT, ya kan, kateter, kemudian invasif lainnya injeksi. Ya, setiap tindakan injeksi di awal setiap pengobatan yang baru maka harus informed consent. Begitu juga tindakan-tindakan invasif lainnya yang dibutuhkan, yang dilakukan kepada pasien. Kemudian yang keempat, apa? Baik penerima informasi maupun pemberi persetujuan diutamakan pasien sendiri. Apabila masih kompeten
dengan saksi anggota keluarga terdekat. Kompeten artinya apa? Pasiennya memiliki kesadaran yang baik. Ya, orientasinya baik. Ya, waktu, tempat, orang itu baik. Berikan waktu yang cukup agar diberikan kepada pasien untuk berkomunikasi dengan keluarga terdekat. Ketika ada tindakan, minta pasien untuk waktu untuk kesempatan bagi dia berkomunikasi dengan anggota keluarganya atau memikirkannya sehingga dia bisa mengambil keputusan. Dalam hal pasien tidak kompeten, ya terlihat dari status kesehatan, kesadaran, orientasinya, maka keluarga terdekatlah yang melakukannya atas nama pasien. Keluarga terdekat itu siapa? Keluarga inti. Ya, anak misalnya ya kalau orang tuanya yang sakit. Kemudian kalau anak yang sakit, orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, saudaranya, kakaknya, gitu ya. Yang dicari itu adalah keluarga terdekat. Begitu juga setiap edukasi informasi terkait dengan status kesehatan pasien tidak bisa kita langsung sampaikan kepada setiap orang. Jadi yang perlu kita tanyakan dulu apa? Maaf Bapak, siapanya pasien? Begitu kan? Apalagi di akreditasi itu sudah ditentukan. Siapa yang bisa berhak mengetahui keadaan kesehatan pasien tersebut siapa? Itu sudah ditentukan dari sejak awal. Jadi berhati-hatilah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, ya, termasuk keluarga. Mungkin keluarga jauh, bukan keluarga dekat, ya kan? Dan ketika pasiennya sadar, misalnya kesehatan pasiennya tahu, mungkin akan menimbulkan komplain dari pasien, begitu ya. Dan yang keempat, tim perawatan paliatif sebaiknya mengusahakan untuk memperoleh pesan atau pernyataan pasien pada saat ia sedang kompeten tentang apa yang harus atau boleh atau tidak boleh dilakukan terhadapnya apabila nanti mungkin siapa tahu kompetensinya kemudian menurun. Jadi kita sudah tanya siapa saja yang bisa mengetahui status kesehatan Anda. Tanyakan kepada pasiennya. Kemudian kalau dia masih kompeten, kemudian apa yang boleh kami lakukan untuk Bapak? Boleh nggak kami melakukan resusitasi? Atau bagaimana dengan pengobatannya? Obat apa yang boleh? Yang mau apa? Obat apa yang tidak boleh? Kalau tidak mau, kami punya pilihan yang lain yang mungkin yang harganya lebih murah. Begitu juga dengan kelas perawatan, bagaimana? Nah, itu ketika kompeten, sebaiknya ini didiskusikan dengan pasien jika pasiennya mampu. Jika tidak, maka dengan keluarga. Dan kepada siapa itu juga harus ditanyakan ya. Kepada siapa jika ada suatu hal terjadi, maka untuk minta persetujuannya dengan siapa? Orang tuanya kah? Anaknya kah? Anaknya siapa? Begitu kan? Itu yang harus kita antisipasi. Dan pernyataan tersebut harus dibuat tertulis dan akan dijadikan panduan utama bagi tim perawatan paliatif. Yang terakhir yang keenam, itu salah tulis ya, harusnya yang keenam. Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, maka tim perawatan paliatif dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan. Dan informasi dapat diberikan pada kesempatan di awal-awal. Ya, di awal-awal sepakat dulu oleh tim paliatif apa yang boleh dilakukan oleh perawat dalam timnya ini. Ya, jika tidak ada tenaga dokter misalnya. Ya kan, ini harus disepakati kemudian dituangkan dalam kebijakan paliatif yang dikeluarkan oleh rumah sakit, tentunya ditandatangan oleh direktur. Begitu ya. Saya pikir kalau misalnya ada kebijakan rumah sakit, ya, maka tidak ada lagi mungkin ketakutan dari tenaga perawat untuk melakukan suatu tindakan. Dia sudah diberikan kewenangan klinisnya. Gitu ya. Sama, tim paliatif juga harus diatur secara khusus dalam kebijakan rumah sakit terkait dengan tindakan kedokteran yang diperlukan, yang mungkin dilakukan oleh perawat. Selain tentang inform konsen, maka ada satu lagi hal yang menjadi perhatian pada saat di sistem pelayanan rumah sakit, yaitu tentang tindakan resusitasi dan tidak resusitasi pada pasien paliatif. Yang pertama, keputusan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan resusitasi
dapat dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh tim perawatan paliatif. Ya. Nah, jika pasiennya masih kompeten, maka keputusannya harus ditanya dulu, ada di dia pasien baiknya. Tapi jika tidak, maka harus disampaikan di awal kepada pasien dan keluarga bahwa nanti jika mengalami, maka kami akan melakukan tindakan resusitasi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, informasi tentang hal ini sebaiknya telah diinformasikan pada saat pasien masuk atau mulai perawatan paliatif. Ini seperti yang Bapak katakan tadi. Saya pikir sudah clear. Yang ketiga, pasien yang kompeten memiliki hak untuk tidak menghendaki resusitasi. Oh, jadi dia nggak mau nih dilakukan resusitasi. Nggak apa-apa ya. Tidak dilakukan RJP, nggak apa-apa. Sepanjang informasi yang diterimanya itu sudah adekuat untuk membuat keputusan bahwa dia telah paham, gitu ya. Syaratnya bahwa pasien sudah mengerti tentang penyakit, tentang tindakan resusitasi itu apa, bagaimana manfaat resusitasi, konsekuensinya jika dilakukan dan jika tidak dilakukan apa akibatnya, itu sudah dimengerti oleh pasien, gitu ya. Baru dia berhak untuk memberikan keputusan. Berikutnya adalah keluarga terdekatnya pada dasarnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi. Jadi keluarga nggak boleh, oh nggak usah di RJP, nggak usah di RJP mamaku, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa keluarga memutuskan tidak boleh. Kalau yang sifatnya tidak boleh, tidak bisa. Padahal secara keilmuan perawat maupun dokter itu harusnya dilakukan, tapi keluarga menolak, itu tidak boleh. Kecuali telah dipesankan dalam Advance Directive tertulis. Jadi ada pesan bentuk tertulisnya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan atas pertimbangan tertentu yang layak dan patut, permintaan tertulis oleh seluruh anggota keluarga terdekat dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk pengesahannya. Jadi boleh keluarga, syaratnya harus beberapa anggota keluarga sepakat dan itu ditetapkan oleh pengadilan pengesahannya. Ya. Begitu ya, untuk tidak resusitasi. Tapi misalnya, ini untuk tidak resusitasi. Jadi keluarga tidak boleh memutuskan untuk tidak resusitasi. Berikutnya adalah tim perawatan paliatif dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinis di bidang ini, yaitu misalnya apabila pasien berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidupnya berdasarkan bukti ilmiah pada saat tersebut. Oke, jelas ya? Kebalikannya, kalau tim paliatif malah boleh untuk memutuskan untuk tidak resusitasi, contohnya. Atas dasar pertimbangan yang disebutkan tadi. Ya, yaitu apa? Saya ulangi. Pasiennya terminal, tentu ya, paliatif pasti terminal, dan diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaikinya. Gitu. Berikutnya adalah kebijakan sistem pelayanan di puskesmas. Oke, kita tahu bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI tentang kebijakan perawatan paliatif, maka perawatan paliatif sejogjanya telah tersedia juga di tingkat fasilitas kesehatan primer, ya, yaitu puskesmas melalui kelompok perawatan paliatif misalnya. Namun hingga saat ini pelayanan perawatan paliatif untuk di tingkat puskesmas masih sangat terbatas, ya. Hanya beberapa puskesmas saja di Kota Jakarta dan Kota Surabaya yang telah menyediakan pelayanan paliatif. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang lalu, di mana layanan tersebut berupa kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rumah. Ya, bahkan salah satu puskesmas di Kota Surabaya katanya itu sedang giat mempromosikan perawatan paliatif pada masyarakat, sehingga terbentuklah suatu kelompok relawan paliatif, ya, kader yang dibentuknya. Kader perawatan paliatif. Ya, jadi sama kayak pas kadernya Posyandu ya, Posbindu,
kader kesehatan jiwa, ya sama ini kader paliatif. Begitu. Nah, untuk membekali para relawan tersebut, pihak puskesmas memfasilitasinya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop serta praktek kunjungan rumah. Jadi dilatih ya kader-kader tersebut melalui pelatihan dan workshop. Salah satu kendala dalam aplikasi pelayanan perawatan paliatif di puskesmas adalah sistem rujukannya, ya, yang mungkin belum terintegrasi tadi yang seperti Bapak bilang antara puskesmas dengan rumah sakit maupun rumah sakit dan puskesmas belum terbentuk jejaringnya. Hingga saat ini ya belum ditetapkannya dengan baik sistem rujukan pasien paliatif dari puskesmas ke rumah sakit, sehingga akibatnya banyak pasien meninggal dunia di rumah tanpa mendapatkan pelayanan dan dukungan adekuat dari para tenaga profesional paliatif. Nah, sehingga muncul pertanyaan, Bapak Ibu saya tawarkan yang ada di puskesmas mungkin dan di rumah sakit juga, bisakah ini menjadi inovasi? Monggo silakan ya, menjadi bahan pertimbangan dan pikiran kita bersama. Berikutnya adalah perawatan paliatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Tadi kita ke sistem pelayanan kesehatan, sekarang kita beralih ke pendidikan. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia belum ada perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang membuka program studi di tingkat magister mengenai kekhususan di bidang perawatan paliatif. Nah, belum ada. Magister perawatan paliatif itu kita belum ada. Namun, beberapa program magister sudah memasukkan perawatan paliatif dalam mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan bobot SKS yang bervariasi. Contoh misalnya, magister keperawatan medikal bedah. Nah, di dalam mata kuliahnya itu disisipkan atau ada mata kuliah keperawatan paliatif dengan bobot misalnya 2 atau 3 SKS. Atau ada juga yang menjadi mata kuliah pilihan, gitu ya. Mata kuliah selektif namanya. Kalau yang mahasiswa yang pengen ambil, dia akan mengajukan mata kuliah tersebut. Berikutnya adalah pada program nurse, kita lihat. Nah, pada program nurse ini sudah menjadi mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Ini ditentukan oleh AIPNI, ya, Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Nih, nanti kalian ambil nurse itu di bawah AIPNI. Ya, sekarang S1 kalian juga sudah mendapatkan mata kuliah perawatan paliatif dengan 3 SKS. Sama berarti kita ya. Tenaga pendidik kebanyakan belum pernah mendapat pendidikan formal perawatan paliatif. Ya, fenomenanya juga seperti itu. Bahwa tenaga dosen itu belum ada pendidikan secara formal khusus. Dia tametan magister perawatan paliatif itu belum ada. Karena di Indonesia juga belum ada institusi pendidikan yang menyelenggarakan itu. Ya, akhirnya dosen-dosen yang ada magister perawatan paliatif, misalnya seperti yang terkenal tuh Yodang ya, Yodang Eskep Nurse Magister Palliative Care. Nah, itu dia tamatan dari luar negeri begitu. Ya, dia sudah anggota AIPNI juga. Dia sudah mencetak buku perawatan paliatif. Nah, itu dia asli ya. Artinya memang dia secara formal pendidikannya sudah mengambil magister keperawatan palliative care. Baik, setelah pendidikan, sekarang kita bahas tentang organisasi. Apakah sudah ada organisasi khusus tentang perawatan paliatif, bidang paliatif? Jawabannya ada, yaitu Masyarakat Paliatif Indonesia, yang saat ini menjadi satu-satunya wadah bagi para peminat perawat paliatif. Ya, di situ ada tenaga dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkontribusi di organisasi ini. Namanya MPI, Masyarakat Paliatif Indonesia. Namun, ya, belum ada organisasi paliatif yang dikelola oleh profesi. Misalnya, himpunan perawat paliatif atau ikatan dokter paliatif itu belum ada. Yang terbentuk ikatan profesi seperti itu belum ada. Ya, harapannya semoga di masa yang akan datang, organisasi mengenai perawatan paliatif dari berbagai profesi kesehatan maupun non-kesehatan dapat terbentuk. Tujuannya apa? Supaya mutu layanan perawatan paliatif terus berubah menjadi lebih baik, lebih terjangkau, lebih berkualitas karena sudah ada organisasinya. Begitu. Demikian kelas keperawatan paliatif pada siang hari ini tentang kebijakan nasional terkait perawatan paliatif di Indonesia. Sampai ketemu lagi pada mata kuliah perawatan paliatif minggu depan. Sampai jumpa.